Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau ceritakan pengalaman saya kemarin di tanggal 5. Saya tuh tanggal 3, tanggal 4 dapat undangan teman saya, anaknya itu hajatan. Tanggal 3, tanggal 4. Tapi tanggal itu saya masih banyak tamu. Akhirnya saya memilih tanggal 5. Kebetulan tanggal 5 itu hari Sabtu. Hari Sabtu saya off tamu. Akhirnya saya memilih di tanggal 5 itu. Saya tanya teman-teman yang juga diundang ke sana, ternyata udah pada ke sana semua. Desa itu terkenal dengan dunia mistisnya dan sering kejadian di siang hari juga. Kalau mau ke sana ya harus melewati bukit itu, namanya Bukit Tandulaya. Saya nggak berani ke sana sendirian, saya nyari-nyari tuh sebelumnya juga saya udah nyari-nyari info gimana caranya nih biar saya itu nggak ke sana sendirian. Ternyata semuanya udah pada ke sana di tanggal 3, tanggal 4-nya. Tinggal satu-satunya yang belum ke sana ya cuma saya. Terus saya coba menghubungi teman dekat saya, kalaupun dia udah kondangan ke sana, paling enggak temani saya lah gitu. Jangan sendirian saya ke sana. Akhirnya saya telepon, ternyata dia belum kondangan juga, belum ke sana. Nah, kebetulan tuh kita janjian bareng ke sana jam setengah 11 siang. Kalau dari sini ke tempat hajatan itu cuma 1 kilo, teman-teman. Begitu melewati di sana kan ada pertigaan ya, ada pertigaan. Jadi kalau lurus itu ke desa lain, kalau belok ke kanan itu desa yang mau saya tuju itu. Nah, di situ mulai berasa banget tuh energinya. Teman saya juga tahu persis kisah di desa itu karena memang udah terkenal dan terkenal horor itu sampai sekarang ternyata bukan cuma dulu aja. Jadi makhluk halusnya itu menyerupai orang yang kita kenal. Itu sering kejadian banget. Itu bisa muncul pagi, siang, kalau kalau yang sering itu mau maghrib. Itu benar-benar bisa menyerupai teman atau saudara atau orang tua kita itu. Nah, di situ tuh saya udah yang mulai nggak enak kan. Kalau teman saya sih nanya gimana 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 kan gitu. Saya coba untuk tenang kayak gitu kan. Nah, desa yang saya tuju itu di balik bukit. Nah, bukit itu yang penuh dengan misteri, teman-teman. Di tengah perjalanan ada makam tuh, makam umum. Nah, makam umum itu yang sering buat transit, kadang orang bisa cari ke situ tuh. Cuma kalau saya tanya ini makam ada yang spesial nggak, mereka bilang nggak ada. Jadi makam umum pure, benar-benar makam umum hanya untuk transit makhluk halus aja gitu. Kalau makhluk halusnya adanya sebenarnya di atas bukit. Saya itu waktu kecil sering ke sana untuk pesiar, untuk refreshing anak-anak zaman dulu kan, ke bukit yang ada jambu monyetnya gitu. Dan di situ ada makam, satu makam. Kalau dulu saya belum pernah lihat ya, tapi teman saya yang saya ajak kondangan ini memang katanya di situ ada makamnya cuma satu. Tapi kalau sesepuh yang saya pernah tanya, di situ bukan makam, hanya petilasannya Prabu Siliwangi yang waktu ada penjajahan itu sempat singgah di bukit itu. Akhirnya saya nyampe tuh dengan rasa perasaan gak enak gitu, nyampelah saya di uh, tempat hajatan. Saya coba untuk bercanda-bercanda lah, walaupun saya ngerasa kok di kanan kiri tadi itu yang saya rasakan itu gimana gitu ya. Saya coba untuk bercanda, tenang gitu kan. Akhirnya saya tuh nanya sama yang hajatan itu bukitnya masih nggak sih mistis-mistis gitu, horor-horor gitu. Ternyata masih. Bahkan yang punya hajatan ini, anak yang sekarang dinikahkan itu juga dulu pernah ditinggal di pertigaan sama bapaknya waktu pulang sekolah, gara-gara waktu pas dijemput ya, karena maghrib kan tahulah di situ rawan gitu ya, rawan bukan rawan begal atau gimana enggak ya, tapi lebih ke rawan horor gitu. Akhirnya sekolah dijemput karena sore, di pertigaannya itu anaknya ditinggal.
katanya udah ikut bapaknya ke sana. Padahal anaknya itu di situ, akhirnya bapaknya diundang kan sama orang yang lewat, itu anaknya ditinggal, Pak. Nah, itu yang cerita orang yang hajatan itu kemarin, dan ternyata memang horor itu masih sampai sekarang. Lalu kejadian di tahun 80 90-an ya. Waktu itu juga tetangga di selisih RT. Kalau saya kalau saya kan RT 4. Nah, tetangga yang dulu pernah dibawa makhluk halus itu RT 1. Jadi kalau misalnya mau pup itu kan ke kali, lebih orang-orang kampung, orang-orang desa kan lebih lebih suka ke kali gitu ya teman-teman. Nah itu yang baru 1 minggu melahirkan itu ke kali maghrib lah ya, itu ke kali teman-teman. Setelah ke kali itu nggak pulang ternyata, tapi ada satu orang yang memang lihat arahnya ke kali, dicarilah kan ya, karena orang baru melahirkan kan emang rawan gitu, dicari kemana-mana nggak ada. Cuman orang-orang sini, orang-orang di tempat saya ini itu udah tahu kalau hilang model-model seperti itu pasti dibawa sama pejajaran. Nama makhluk halus itu namanya pejajaran teman-teman. Dicari ke bukit itu dan ketemu ada di atas bukit teman-teman, udah telanjang, udah yang linglung kayak gitu, orangnya sampai sekarang masih ada.